Perkenalkan, nama saya Rihatul Janasa Putri. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang public relation yang saya ketahui. Dimulai dengan kerja public relation dan humas sebenarnya itu sama, yaitu menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Public relation mencakup dengan pegawai, lapangan usaha, asosiasi, rekan dan media, jaringan perdagangan, dan penjaga dalam industri, serta penyandang dana. Nah, tujuan dari public relation itu sendiri adalah pertama, menciptakan reputasi bagi perusahaan dan organisasi-organisasinya, dan yang kedua yaitu menciptakan reputasi para individual sebagai ahli di bidang yang dipilihnya. Seorang public relation meningkatkan kesadaran terhadap produk-produk atau layanan yang ada dalam organisasi di tempat dia bekerja. Seorang public relation harus menyelenggarakan kampanye berupa event-event atau kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai goals dari perusahaan tersebut. Nah, komunikasi public relation adalah komunikasi dua arah karena public relation tidak hanya satu arah sebagai fungsi informasi. Yang ketiga, relationship, yaitu bekerja sama dan menjalin hubungan di dalam dan di luar lembaga. Nah, setelah itu, writing dan editing. Apa itu writing dan editing? Yaitu penulisan dan penyuntikan news, release, dan lain-lainnya. Serta information, yaitu membangun sistem informasi seperti intranet dan internet. Next, production, yaitu produksi media sendiri seperti majalah atau surat kabar lembaga atau media. Selanjutnya ada special event. Terus speaking itu ya keterampilan berbicara di depan publik. Selanjutnya itu research and evaluation. Nah, kita masuk pada peran public relation. Peran public relation menurut saya yaitu berinteraksi dan membantu membentuk opini sehingga lahirnya hubungan yang harmonis antara pihak internal dengan stakeholdernya, ya kan? Terus fungsi humas menurut saya, pertama, fungsi konstruktifnya atau membangun, yaitu harus mampu menyiapkan mental dari organisasi ini dalam memahami kepentingan publik atau orang banyak. Yang kedua, programming, yaitu analisis masalah, penetapan tujuan, publik sasaran, jenis dan jadwal kegiatan, anggaran, pembagian tugas dan wewenang. Tipe-tipe public relation itu yaitu menguasai semua yang ada di eksternal dan internal. Manajemen public relation menurut saya, pertama, berarti fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan public relation. Yang kedua, mengelola kegiatan public relation berarti melakukan penelitian atau perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Kriteria public relation profesional itu yang pertama mampu menciptakan jaringan, yang kedua mampu mengorganisir, yang ketiga memiliki personality, integrity atau integritas atau kejujuran. Yang fungsi-fungsi manajemen POAC atau POAC terdiri dari pertama perencanaan, yang kedua organisasi, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan. Fungsi manajemen POAC itu sendiri yaitu untuk menyesuaikan diri dari lingkungan dan menentukan struktur kerja dan tujuannya yang mendasarkan kebutuhan publik.